Tante Tika Kamal. Kalau pengen pohon kadaka yang free dan lebih bagus dan lebih back to nature, nih kesini nih. Nanti bisa ada yang ambilin dan bisa naik ke atas pohon yang udah ratusan tahun, banyak sekali. Nah, nanti bisa didesain juga di rumah Tante Tika Kamal. Gitu. Tante Tika Kamal suka nggak liatnya? Tuh, lagi diambilin sama Wafak. Gampang kan? Nah, itu mulai dari yang kecil sampai yang gede. Nah, ini yang kecilnya tuh. Ini asli. Jadi dia nanti tumbuh lagi ya? Iya. Tumbuh lagi di sela-sela sini. Oke. Apa ini? Senggani. Oh, manfaatnya apa ini? Apa? Itu. Makasih. Dikasih bunga-bunga tuh. Senggani itu kenapa? Jadi senggani itu ada dua, ada senggani lanang, ada senggani wadon. Kalau itu masuknya senggani wadon. Senggani wadon itu bisa dua hal sebagai pendingin badan. Jadi apabila kita tuak, airnya kita ambil, kita potong batangnya, kemudian akan menghasilkan air, dan airnya sangat baik untuk pendingin badan. Kalau lagi panas, yang kena tipes, kadang kena masuk angin segala macam itu sangat baik. Dan daunnya ini adalah obat luka tercepat. Jadi ketika kita kena sayat meskipun besar, orang zaman dulu itu menggunakan daun ini sebagai media pengobatannya. Ini lebih cepat nyambung. Oh gitu ya. Jadi ketika disentuhkan ke dalam kulit itu ini lebih cepat nyambung, Bu. Jadi bekas lukanya nggak ada? Iya. Ada, tapi lebih cepat sembuh dia. Lebih cepat sembuh ya. Iya. Nah, penggemar drakor pasti menonton hal-hal yang perperangan, menyayat-nyayat, dan akhirnya luka-luka dan berdarah-darah. Kalau zaman nonton drakor pasti menemukan bagaimana dengan tanaman-tanaman herbal. Nih di Cilegon banyak ya di Indonesia. Buahnya ini bisa dikonsumsi, Bu, sebetulnya. Tapi yang sudah matang, yang sudah hitam tersebut, yang sudah hitam. Rasanya apa? Rasanya manis kayak saya. Jadi rasanya manis kayak Wafak ya. Setuju nggak pemirsa? Yang setuju, ting ting ting. Yes. Di situ itu apa sih? Iya nih. Terowongan mungkin. Ini bahkan saya ngedengar dari cerita orang katanya ada lawang saketeng di daerah sini. Emang apa sih, tempat apa sih, Bah, itu? Yang tahu kok, Bu. Tempatnya apa sih, Pak? Lawang saketeng pun? Saketeng itu ya hutan ya. Tempat monyet mungkin. Oh, tempat monyet. Iya. Cepene wenten gua. Iya, gua ada. Gua kene. Itu bawah ini, gunung ini. Yang jerone gua sebelah situ. Yang jerone gua wenten apa? Ya nggak tahu lah. Ular mungkin. Ada ular. Ular apa itu, pemirsa? Iya. Iya, Cepene kan wenten lawang saketeng, sejarahnya tempat khusus. Iya. Orang dulu kira kerut. Ya satunya yang itu apa? Nggone itu kerut just. Ya bengen dia. Gitu. Dulu yang tadi seki mogoh. Alas hutan. Batu. Batu itunya. Cepene tempat semedi, Cepene. Orang dulu itu sekarang menggada. Jadi itu mah apalagi tuh saya mas bagi nempok gini ya ada di luar tuh udah saya bergidigan. Berarti serem ya? Serem. Itu dalam. Soalnya kalau sekarang itu kan lagi rumputnya lagi hijau bening, jalannya nggak ada. Saya nggak mau. Kalau lagi musim panas gitu, jadi jalan itu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Green Queen TV. Jangan lupa bahagia, kangen ya. Kali ini memang
kita berada di daerah yang berbeda tapi masih di Kota Cilegon. Hari ini Bunda ditemenin nih sama 2 orang, yaitu Pak Ustadz Marhani, halo. Dan Kakak siapa tuh? Tuh. Kali ini kita mau kemana? Kita tanya ya ke narasumber yang menemani Bunda pada hari ini. Kemana Pak Ustadz dengan Bapak kita hari ini? Kita hari ini mau OTW lihat pohon herbal ke Gemuk Canting lingkungan Karet, Kota Cilegon, Kelurahan Kepo. Nah, belum tahu kan pemirsa? Bunda juga baru kali ini kesini. Kenapa mau diajak ke sini? Karena di Kota Cilegon itu banyak tempat-tempat yang bermanfaat, khususnya masyarakat Kota Cilegon jadi tahu dan umumnya seluruh yang menonton Green Queen TV ini. Dan sambil jalan nih, lihat tuh di sampingnya pohon yang sudah berumur berapa tahun? Ratusan tahun ya. Jadi pohon keramat ya pemirsa. Jadi melewati pohon-pohon keramat, melewati perkebunan jagung, dan tentunya makam uyut ya. Ciplukan. Nah, tuh Ciplukan. ada pohon ciplukan ya Pak Ustadz. Apa sih manfaatnya ciplukan Pak Ustadz? Kalau Bunda kecil sih pernah menemukan ini, cuma ya nih dipetik, kemudian ya udah jadi gini-gini. Iya, bener kan? Tapi nggak kalau tapi cari yang mateng dan bisa dimakan kalau waktu masih kecil ya. Kalau keramat itu harganya per kotak itu sampai 20.000 sampai 25.000. Jadi ini dikupas, dalamnya kalau matang langsung dimakan. Tapi kalau yang mau mentah, ya nggak apa-apa dimakan mentahnya. Kalau Bunda kecil pernah makan ini, tapi sekarang kayaknya udah sedang matang aja deh. Ya, kelihatan ya. Nah, Perbaikan imun juga. Perbaikan imun juga. Mengandung vitamin C. Mengandung vitamin C. Nanti kita cari ya manfaatnya. Kemudian nih Pak Ustadz nih, zaman Bunda kecil liatin tuh. Ada pohon itu yang bulat-bulat buahnya tuh, apa namanya itu? Pohon gerenuk. Tuh, pohon gerenuk tuh. Luarnya klimis, dalamnya bosok. Iya, jadi dalamnya luarnya krimis tapi dalamnya bosok ya. Dan ini ditemuinya banyaknya di tempat-tempat seperti ini. Di tengah perjalanan di sela-sela semak-semak ini, karena jelinya mata Ustadz dan mata Wafak ini menemukan telur puyuh. Nih pemirsa nih. Nih jadi kalau burung puyuhnya nggak tahu kemana. Jadi nih telurnya nih. Nyari makan. Ya, jadi nyari makan tuh. Jadi memang dikumpulkan begini biar dia hangat dan akhirnya nanti menetas. Nah jadi ini nggak ada yang punya pemirsa ya. Ini telur puyuh yang burungnya bebas terbang dan tidak ada yang memiliki. Dan ini dia sedang melindungi telur agar bisa safety dan menetas menjadi burung puyuh, anak burung puyuh. Lagi rame buat kosmetik. Oh, buat kosmetik. Iya. Ini kecil tuh ubinya termasuk. Oh, gitu ya. Orang itu jadi diambil apanya? Nih, ini biasanya ini tahun-tahun yang lalu yang memang porang itu kalau misalnya sudah terlalu kering, jadi ininya mati dia. Oh. Terus ubi-ubi lama ini bakal mengkerut terus diganti ubi yang baru. Ini bisa gede, Bun. Biasanya bisa gede. Jadi dalam waktu 6 bulan dia perkembangannya bisa sangat besar sekali. Tapi kemudian setelah 6 bulan itu ketika sudah lewat waktunya, dia itu akan mengecil, akan tumbuh ubi baru di atasnya. Jadi yang diambil apanya? Yang diambil ubinya, Bun. Oh, kalau batangnya dibuang ya? Sayangnya di Cilegon itu tidak ada pemasoknya, itu aja. Gitu. Banyak di sini orang-orang yang dibudidayakan. Nah, kalau zaman Bunda dulu kecil pernah lihat pohon ini, katanya ini pohon ular. Iya, karena bentuk batangnya seperti seperti kulit ular, tapi
sebenarnya ada manfaat yang tersembunyi. Dan sebenarnya kalau misalnya ada produsen-produsen yang bisa tertarik ke sini, mungkin bisa datang ke sini untuk mendapatkan apa sih namanya tadi tuh? Porang-porang yang diambil untuk bahan-bahan kosmetik atau untuk manfaat lainnya ya, seperti itu. Oke pemirsa, bisa lihat deh, di sini banyak tanaman hadaka yang free, tidak mesti beli. Kita lihat ke pohon yang sudah berumur ratusan tahun ke atas. Wah, cus tuh, ya banyak kan? Nah, oke, halo. Tante Titik Amal, kalau pengen pohon kadaka yang free dan lebih bagus dan lebih back to nature, nih kesini nih, nanti bisa ada yang ambilin dan bisa naik ke atas pohon yang udah ratusan tahun, banyak sekali. Nah, nanti bisa didesain juga di rumah Tante Titik Amal. Gitu. Semoga suka ya Tante Titik Amal, ditunggu. Oke teman-teman, karena kita sudah setengah perjalanan, kita mau ngasok istirahat di gubuk yang punya kebun jagung di daerah ini. Karena ini cuacanya apa ya, habis hujan ya? Cuacanya habis hujan, kemudian tidak panas, dan jadi seperti ini, adem sekali. Hah? Untuk bakar. Suka kan? Ini juga suka. Jagungnya. Ini Bapak. Banyak nggak Pak? Itu udah tua ya? Sebenarnya ini udah panen ya. Ini Bapak ngambil jagung untuk kita ya. Ya Pak. Ini pohon jagungnya. Ini kita mencoba
coba untuk langsung memetik jagung ya sudah coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ya. Wah, ini udah tua nih. Tuh. Dan ini, nah, nanti kita bakar di udah tua kan? Kacang udah ini belum? Udah tua belum? Belum. Oh, jadi belum. Kata kalau kacang nanti nunggu sebulan lagi. Nah, kita buka. Aduh, bagian buka-buka ini ya. Mau buka nggak? Bantuin Bunda nih. Nih. Kenapa sih jagung ini selalu ada rambutnya? Ada rambutnya Pak Ustadz? Manfaatnya apa ini rambutnya? Ada rambutnya bukan jagung. Nah, iya udah tua tuh. Nah, ya Pak udah tua ya Pak? Udah tua jagungnya. Yang ini manis kan? Oh, jagung biasa. Memang udah tua, tinggal direbus sama dibakar. Oh, dapat banyak ya Pak ya. Alhamdulillah panen jagung. Babi hutan, Mbak. Tiap malam ya ada ya? Oh, tiap malam ada. Kadang jam 8, jam 8. Berapa ekor? Jam sangat. Berapa ekor? Ya ada opat ada. Duh, banyak. Banyak. Terus kalau udah Gimana? Oh, nggak ditangkap? Lari. Oh, lari. Iya. Ya kalau nggak ini habis ya tanamannya? Habis kalau nggak ada orangnya. Berarti masih banyak lagi ya di atas? Banyak gak sih? Oh, dari gunung-gunung itu ya? Iya, dari gunung Temurun. Cari makan ya? Ini makanannya itu kacang, jagung itu Padi, ya? hobi dia. Terus kalau misalnya nggak apa pernah nangkep nggak? Ketangkep gitu? Ya kalau ada orang yang berburu gitu, diburu nih sama anjing itu. Oh, untuk Iya, ditembak itu ada berosok itu orang Lombok. Orang mancak lah. pakai apa Pakai bedil bedil. yang untuk khusus ini aja? Iya. Berosok gitu. Terus jagung habis dari sini dikemanain? Dijual? Buat dimakan itu. Bagian ya makanan sendiri lah. Iya. Nanti saya ikut beli ya. Untuk kalau ada di rumah. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada. Jadi berdua aja nanamnya? Ya banyakan lah. Oh, banyak aja. Hari lain. tanahnya punya siapa? Oh, tanah sendiri. Cuman nggak ini nggak banyak itu. Kita celiwit. Ini orang banyak. Jadi yang nanam apa aja ya? Iya. Jadi langsung manis. Dimakan dibakar. Kalau di sawah suka ada keong? Banyak. Di keong mah kalau di sawah mah. Keong sawah apa? Bunda suka. Yang emas tuh, keong emas Iya tuh. dong. Tapi kalau yang di apa? Tuh diberi mah kali gayam tuh, Pak, kali gayam Pak, kalau namanya. mama bawa keong sawah. Banyak. Gitu. Kalau Bunda emang suka beli keong sawah di pasar. Gitu. Ya yang kuning-kuning itu kan. Iya, Bener terus itu, banyak. terus di apa namanya tapi yang udah dicongkelin, Oh, dimasak di rumah ya. gitu keongnya. Itu mah belum masih di Iya. Lalu tinggal Tapi ini mah jauh dari pabrik jadi ini ya airnya nggak ini ya nggak kena pabrik ya. enggak jauh. Itu bagian Cilura tuh si Marhani itu. Ya dekat ya kan. Masih sekelurahan itu. Iya.
Terus di masa Bapak, di masa corona ini, pandemi ini ya, asik-asik aja kan Bapak? Enggak ini, jadi nggak ada corona ya di sini. Tuh, jadi karena kenapa? Ya kerja kena matahari, sehat, seneng ya Pak ya, bersyukur. Jadi di sini mah lebih, kalau di kota tuh kayaknya was-was aja ada corona. Iya. Nah, udah beres tuh ininya, sama Bapak dikasih untuk ngebakarnya tuh sudah disiapkan. Wah, alhamdulillah Pak. Iya, tenun pulane Pak. Jadi nilep senang. Ini memang jauh dari perkampungan ya. Jadi kalau misalnya mobil juga masuk agak susah. 3 kilo ya. Iya, 3 kilo, dan masyarakat juga tidak semuanya tahu daerah sini sebenarnya masih banyak yang asri yang manfaatnya bisa diambil oleh para produsen untuk mengolah hasil-hasil bumi yang ada di sini gitu. Jadi bukan hanya tanaman herbal, tanaman yang bisa langsung kita nikmati. Kemudian palawija, ya, kemudian dugan, ya masih banyak ya Pak ya tuh, kelapa dugan, kelapa hijau. Ada tangkalnya wungkul tuh. Iya, di sana ada tuh. Kemudian walunya juga tinggal disebar, udah nanti tinggal berbunga dan ini kemudian kacang-kacang tumbuh. Selain padi, jagung, ini ada tanaman waluh ya. Kalau ini belum ini ya, belum berbuah, jadi baru bunga-bunganya aja. Sama dia melingkarnya di bawah-bawah seperti itu. Sambil ngebakar jagung. Wah. Tuh, jadi Pak Ustadz mau mulai membakar jagung dengan kayu apa adanya. Bawa nggak tadi? Nah, itu gunung kayaknya itu yang itu ya. Nah, ini alhamdulillah bakar jagungnya ini udah jadi dibakar sama si Abah, pemilik tanah yang ada di sini tuh. Abah, tenun Abah. Sampun dibakari dagingnya. Ini Abah yang menghibahkan ya, yang ngasih tanah, yang menghibahkan jalan. Nah, ini Abah yang menghibahkan untuk jalan bisa akses ke sini ya. Semoga Abah ya Allah nanti di akhiratnya juga dikasih jalan yang luas ya, ditempatkan dalam istilahnya nanti disiapkan surga yang paling indah oleh Allah ya, karena ngasih jalan ke masyarakat banyak ya Abah ya. Sehat selalu sekarang. Abah yang punya pemirsa, tanahnya banyak ya, dan ini jagungnya juga dikasih, dimasakin pula ya. Nah, tuh. Kita makan ya. Ini rasanya karena anget langsung dari pohonnya, dicabut dari tanahnya langsung. Kemudian nasinya. Bagaimana ya? Iya nih, terowongan mungkin. Ini bahkan saya ngedengar dari cerita orang katanya ada lawang saketeng di daerah sini. Emang apa sih, tempat apa sih Pak? Nggak tahu. Tempatnya apa sih Pak, lawang saketeng pun? Monyet mungkin. Oh, tempat monyet. Iya. Cepene wenten gua. Iya, gua ada. Itu bawah ini, gunung ini. Yang jeronnya gua. Di sebelah situ. Yang jeronnya gua wenten apa? Yang nggak tahu lah. Ular mungkin. Ada ular apa itu pemirsa? Iya. Iya. Ya, tentunya ular itu. Bapaknya kayak untuk ngerokok tuh, tahu tuh. Saya juga lihat dari luarnya ada, dalamnya enggak. Kak perokok Pak? Enggak. Enggak ngerokok. Iya. Iya, Cepene kan wenten lawang saketeng, sejarahnya we tempat khusus. Iya. Orang dulu itu kira kerut. Ya satunya yang itu apa? Yang dibone itu kerut ya. Ngen. Oh, gitu. Dulu yang tadi saya mau. Alas hutan batu. Batu itu yuk. Cepene tempat semedi, Cepene. Orang dulu. Oh. Jadi itu mak. Apalagi itu saya mas pakai nempok ininya ada di luar tuh udah saya bergigit. Berarti masuk serem ya? Serem itu dalamnya. Mau dibakar.
Serem. Ngapain kan? Kita maning, pada tulang. Maning benar. Kalau ada apa ya? Cepat kok. Keringet makin gunung semua. Arep ningali pohon sembung. Pohon sembung. Abae. Iya. Abae neng Riki sawah. Ikan kulane meriki. Iya. Tapi yang kena tunggu ke di dina tunggu bukan anak kebo. Ya bah, kulane meriku. Iya. Abah. Betul tuh. Abah kulane. Ada apa nanti yang kena baik. Atuh Abah. Senang Abah, kulane ge senang. Ningali Abah senang. Mulai kedinginan nih karena dingin sekarang. Dingin hayang kawin ya. Bun, itu bapak itu mau hujan mau panas gak pakai baju. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi saya orang katanya di situ lawang jadi abah-abah barusan itu di pintu lawang saketenya sudah bergidik. Tahu nggak bergidik pemirsa? Bulu kuduknya merinding semua, naik semua. Oke, jadi satu duluan. Karena di dalamnya ada ular. Nggak tahu kalau ular. Iya. Katanya konon pada zaman dahulu tuh ularnya kayak gimana Wafak ularnya? Jenisnya sanca dan bersih. Ada sanca hitam, kemudian Katanya masih gede drum katanya. wah gede amat. Gedenya. Awas berarti si bujangan juga Pak. Hah? Carinya yang bujangan. Kalau sumber rapi makronya anak. Kita bujangan tuh di belakang. Kita bujangan. Napasnya mulai diatur. Tuh kadaka tuh katanya. Jadi kadakanya kadaka hutan ya? Ya Wafak ya? Iya. Tuh kadaka yang tumbuh di batu-batuan. Nah, lihat. Perpapa. Kenapa? Bun. Lihat ke sini. Nih. Tante Titi Kamal suka nggak lihatnya? Tante Titi Kamal suka nggak lihatnya? Tuh, lagi diambilin sama Wafak. Tuh, gampang kan? Nah, itu mulai dari yang kecil sampai yang gede. Nah, ini yang kecilnya tuh. Ini asli. Jadi dia nanti tumbuh lagi ya? Iya. Tumbuh lagi di sela-sela sininya ya Pak Ustadz ya? Iya. Yang penting mah sekalian untuk nempelnya itu tuh, Bun. Untuk nempelnya nanti, yang untuk nempelnya itu kan ada ya? Belinya juga ada. Ih, ini bagus amat kayak kaki hewan.
Kayak kaki hewan loh. Nah, wah tuh kayak kaki hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ya Uyut. Nih pemirsa, kita berada di hutan juga yang dikelilingi oleh kebun pohon jati. Nah, kecilnya aja dia sudah bernilai jutaan, apalagi besarnya. Ya ini punya siapa sih? Masih punya penduduk kan? Iya, jadi bukan pemerintah ya. Oh, penduduk ya. Tertarik nggak untuk investasi beli tanah di sini? Karena katanya tanah di sini masih tidak terlalu mahal. Kalau yang akses jalannya jauh ya. Hubungi Bung Apak. Kalau yang berminat hubungi Bunda Bay. Nih Bayponnya. Kok Bunda Bung Apak gitu? Pinter. Apa? Apa namanya itu? Pandan. Ini namanya apa? Apa? Ini kalau di sini dipanggilnya pandan. Soalnya kalau yang gede ini bisa dibikin tikar. Ini bahan tikar ini. Oh, tikar yang tikar pandan. oh. Jadi bener ya katanya tikar-tikar itu dibuat di kampung-kampung karena ada bahan sendiri ya. Nih. Ini gimana caranya? Nanti kan Nah, nanti kan ini durinya diambil. iya. Durinya diambil. Ini semua durinya diambil semua. Tapi harus yang besar, Bun. Iya. Kalau ini yang biasanya yang besar ada. Durinya diambil, terus dia direbus, dikeringin. Habis itu barusan diambil. Oh, airnya Air apa? buang. Air Dibuang. buang. Air rebusannya dibuang. Coba kayak gimana sih megang teksturnya? Penuh duri pemirsa. Air duri, tapi dibersihin dulu. Dibersihin, diiniin, kemudian di apa namanya? Direbus, Direbus, kemudian Barusan airnya dibuang, kemudian dijemur supaya lurus. Oh, nanti gitu. lurus. Kalau habis direbus dia agak nggak keras gini. Oh, gitu. Tapi yang daunnya yang ini ya, apa daunnya yang sudah tua ya? Iya, yang besar, gede, yang besar yang ya. panjang. Nah, kalau yang kecil-kecil kan susah ya. Tapi ini juga dimakan enak. Rasanya gimana? Kalau kita lagi hidup agak di hutan gitu, ini bisa jadi salah satu konsumsi. Oh, jadi kalau tidak menemukan makanan di hutan, ini Bisa jadi konsumsi jadi juga. konsumsi makanan. Iya. Tapi aman nggak? Aman, khususnya bagian yang muda nih, bagian dalam yang muda. Jadi Manfaatnya apa? dia juga punya umbut di dalamnya, mirip umbut kelapa. Oh, jadi herbal juga ya, makanan herbal. Mirip kayak terubu, kayak tunas tebu dalamnya itu. Bisa dimakan juga. Oke ya. Duh, apa sih yang tidak ada di hutan pemirsa? Allah menciptakan semuanya serba ada manfaatnya. Dan kita cari satu persatu yang ada di sini dan manfaatnya apa dan apa yang bisa digunakan, tentunya dinikmati oleh pemirsa yang ada di rumah. Iya. Nah, ini ada lagi, Bun. Jadi ini ada lagi. Pohon apa ini? Kalau kita di sini masyarakat kami itu manggilnya sasahan. Sasahan. Jadi kalau kita memang ketika kita sedang hidup di gunung ya, ini bisa jadi sumber air dan juga pengganti micin. Oh, Di dalamnya itu berair dia. dimakannya kayak Di gimana? dalamnya itu air. Sedepan aja. Ada rasanya. Iya enak itu. Coba, Bunda mau metik sendirilah. Nah, yang nih ini ya. coba. Ini coba lihat pemirsa nih, kita petik ya. Oke. Nah, ini dikupas juga. Gigit aja langsung, dibersihin aja itu. Bersihin, bismillahirrahmanirrahim. Manfaat ya. Jangan ditelan, gigit aja. Iya, ada rasanya. Kecut-kecut manis. Iya. Jadi kalau buat setak enak juga, Bun. Iya, jadi pengganti asam yang untuk petak bandan juga bisa. Itu namanya apa pohonnya? Sasaran. Gue pilih kuat ya. Ini kuat, Bun.
Terima lu banyak. Ini namanya tanaman putri malu. Nih dari jauh dia sudah mulai merengket. Kalau bahasa sini apa ya, menarik diri untuk melindungi diri. Jadi kalau disentuh tuh, disentuh dia, nah menutup diri. Kenapa? Karena malu. Makanya disebut tanaman daun putri malu. Ini juga sebetulnya bisa obat sakit perut juga. Nah, ini tanaman herbal yang bisa digunakan oleh orang. Makanya zaman dahulu itu kalau sakit itu menggunakan daun-daunan yang ada di hutan. Soalnya ini mengandung anti racun. Jadi ketika seseorang itu terkena racun, itu biasanya racun dalam ya. Itu biasanya pakai ini sebagai pengurai racun yang ada di dalam perut tersebut. Nah, kalau Bunda itu, kalau zaman-zaman kerajaan ini dipakai, Bu. iya. Sering dipakai. Kalau Bunda itu penggemar drama Korea kerajaan atau kolosal. Jadi kalau kolosal itu dia kalau yang terkena sakit keracunan itu menggunakan ini. Ya, di Korea ada ini juga. Nah, ini juga nih. Nah, ini kalau ini apa? Kalau di sini dipanggilnya balhum. Balung. Balhum. Kalau kata orang-orang tua sih ini bisa buat luka. Sering bisa buat luka. Jadi tinggal dipetik, maka tempelin ke tempat luka ya. tempelin ke tempat luka. Nah, kalau jam dulu begitu aja ya. Jadi nggak usah pakai betadine katanya pemirsa ya. Malah bagus begitu. Nah, jadi lukanya juga tidak meninggalkan bekas di kulit karena langsung tanaman pakai tanaman herbal. Sambiloto. Tuh, itu sambiloto. Kalau sambiloto itu apa itu? Sambiloto ini untuk kebaikan hati sebetulnya. Jadi jomblo-jomblo kayak saya, Bu, ini baik sekali. Jadi orang-orang yang sering punya penyakit liver segala macam ini konsumsi ini baik. Tapi di garis bawahi bagi orang-orang yang pengen punya anak ini nggak baik buat sekarang. Maaf ya. Jadi ini mah untuk khusus jomblo-jomblo yang pengen punya pasangan. Nah, gitu. ini pahit banget. Iya. Jadi gitu ya pemirsa. Ini adalah daun apa namanya? Sambiloto, katanya sugestinya untuk jomblo-jomblo yang pengen punya pasangan, konsumsinya ini. Cincau hutan ini. Iya. Ini cincau hutan. Bisa dimakan cincaunya ya? Iya, untuk pembuatan cincau. Ini dia cincau, bikin cincau. Jadi ini salah satu yang itu. Tuh. Dia agak berlendir. Jadi ini yang dibuat cincau. Biasa ya pembuatannya sama dengan cincau yang di hutan ya? Baunya. Iya, bau cincau. Karena ini daun cincau hutan. Ini sudah dibanyak di sini. Oh, ini guys. Ini dipanggilnya daun cincau hutan tribulu karena di belakangnya banyak apa tuh bulu-bulu tuh. Apa? Tuh seperti ini ya. Tekstur kulit daunnya. Itu cengkudu tuh.
tapi belum ada buahnya ya. Apa manfaatnya cempedu? Untuk darah tinggi. Oh, untuk darah tinggi. Ini pas hujan lagi. Itu bersembunyinya bedul atau babi hutan. Bedul bahasa si Abah. Ya. Jadi bahasa si Abah barusan adalah. Pantesan ada orang lembur sebut dasar si bedul. Bedul teh babi hutan. Babi hutan ya. Si monyong tuh monyetnya. Oh babi. Iya. Alang-alang namanya ya. Manfaatnya apa alang-alang? Buat panas dalam. Oh. Nah, ini namanya alang-alang ya. Untuk apa? Apa ya? Bawahnya nih akarnya nih. Untuk apa? Panas dalam. Anaknya panas dalam. Iya. Jadi ada alang-alang hijau, ada alang merah. Bagus untuk alang-alang merah. Ini alang apa namanya? Ini alang-alang hijau. Hijau. Jadi yang diambil ininya. Jadi bagian akarnya nih. Nah. Dari sini ke sini aja nih, bagus. Direbus. Ya direbus. Oh, direbus diambil airnya. Campur madu enak ini buat panas dalam. Nih apa ininya atasnya ini bisa kita buat untuk atap. Oh, atap itu ya, atap. Iya, atap rumput. Kalian atap juga kita bisa buat topi, bisa buat sendal ini. Tuh, kalau putra daerah asli tahu tentang seluk-beluk tanaman yang ada di sini, makanya tidak salah Bunda minta narasumbernya itu. Nih, kayak ini juga nih bagus ini daun. Ini sama bukan? Oh, Bukan, beda ya? ini daun jambu. Oh, ini daun jambu. Iya, oh, daun iya, jambu. Jambu Jadi, apa ini? Jambu. Merah. Kalau di sini manggilnya jambu alas ini. Oh, jambu Biasanya alas. putih dalamnya. Jadi ini tuh bermanfaat sekali, salah satunya untuk perbaikan pencernaan yang mencret dan juga untuk pereda nyeri kalau kita sakit gigi. Jadi bisa langsung dikunyah? Bisa langsung dikunyah. Tapi untuk campuran jamu direbus untuk obat kuat juga bisa. Jadi ambil airnya atau dicampur dengan madunya? Tapi enak kok. Oh, gitu tuh. Jadi langsung dimakan tuh. Iya. Rasanya juga nggak terlalu pahit ya? Pahit. Oh, pahit? Iya. Oh, rasanya pahit tapi manfaatnya luar biasa ya untuk penyakit-penyakit yang masyarakat tidak mau beli obat-obatan yang namanya dijual-jual di apotek. Itu bisa dengan obat-obatan herbal yang ada kita dapatkan di hutan ya. Apa itu? Menurut mengapa? Biasa. Oh, biasa aja. Wah, siapa yo tak sabet korkin ke sing kuat ke. Apa namanya itu? Hah? Kalau disabet sakit. Pegang gitu. Ini nggak mau lah berduri. Enggak pegang gitu. Kayak ampelas gini kok. Pegang. Iya, iya. Sabet. Kebaret doang. Namanya apa ini? Itu namanya apa? Tadi bahasa nih. Apa? Ini akar apa ini? Tempat apa? Tempat persembunyian babi. Oh, ini babi tuh sembunyinya di sini-sini kayak gini nih katanya pemirsa. Jadi kalau malam dia turun gunung untuk mencari makanan-makanan yang sudah ditanam oleh penduduk seperti jagung, kacang. Ini Babi buah hutan namanya buah betul. kentut-kentutan. Apa? Buah kentut-kentutan. Oh, Jadi ini daunnya bau ya? baunya kayak kentut. Kayak kentut pagi. Iya. Daunnya bau kentut. Tapi ini nggak bisa dikonsumsi karena dia mengandung racun yang memang nggak baik buat perut. Bisa tapi bisa dikonsumsi tapi siap-siap teler. Oh, gitu. Nggak aja.
Jangan dikonsumsi ya pemirsa, ini namanya pohon daun kentut-kentutan. Oke. Sembung tuh banyak. Nah. Ini daun-daun sembung. Yang ini daun-daun sembung nih ya. Coba Pak Ustadz manfaatnya apa? Daun sembung ini buat lambung, buat penyakit yang punya penyakit asam lambung. Oh. Ini obatnya pakai sembung, jadi nanti dibikin teh, pakai air panas, bikin teh, nanti kita minum. Paling beberapa biji taruh, nanti kita minum sebelum tidur kalau bisa. Berapa lembar ngerebusnya? Ya 3 lah. Takarannya? Takarannya ya untuk satu. Nah. Untuk 1 gelas. Untuk 1 gelas 3 lembar 3 itu. lembar itu. Baiknya yang muda apa yang tua? Ya. Mau yang muda yang tua juga nggak apa-apa, yang penting adil. Iya gitu. Daun sembung yang sudah dikonsumsi di rumah Bunda. Jadi tiap pagi itu direbus 3 lembar, kemudian diambil airnya dan diminumnya itu dalam keadaan hangat. Iya. Tapi sebelum makan. Itu lebih bagus diminum jangan sehari 1 kali. Berapa kali? Tapi 1 minggu 3 kali saja. Oh, jadi nggak tiap hari ya? Karena ada efek samping mengantuk. Oh gitu. Dalam sembung itu. Bagusnya mah jangan setiap hari. Kalau kita minum setiap hari nanti kita agak ada tidur berlebih. Oh gitu. Jadi intinya kalau yang pengen istirahat nggak apa-apa. Iya. Pengen bed rest istirahat itu nggak apa-apa tiap hari. Tapi kalau yang disambilin dengan bekerja ya jangan tiap hari, seminggu 3 kali. Nah dari sini nih pemirsa sudah mulai kelihatan indahnya yang ada di Kota Cilegon, yaitu industri dan rumah-rumah masyarakat. Ya. Nah. Tuh. Kita sudah berada di atas gunung apa ini namanya? Gunung Canting. Kita sudah berada di atas Gunung Gemuk Canting. Jadi ceritanya dulu itu di sini itu ada seorang wanita yang suka membatik. Oh, terus? Jadi makanya disebut dengan Gumuk Canting. Di sebelah mana? Ya di sekitar sini. Banyak berarti wanita. Karena pemukiman di kampung ini tuh dulunya awalnya tukang nyadap, Bun. Oh. Tukang nyadap nira kelapa. Oh, Jadi mereka misah-misah nih. Akhirnya bikin kampung lah, jadilah Kampung Karet itu. Oh gitu. Begitu. Jadi sejarah Kampung Karet itu seperti itu. Disebut karet karena dulu ada pohon karet gede banget, roboh. Mana karet? Nggak ada sama sekali? Nggak ada sisanya sama sekali. Oh gitu. Jadi hanya sebuah sejarah yang akhirnya pohonnya satu pun tidak ada, tapi namanya masih terkenang dan dijadikan sebuah tempat yang diketahui oleh masyarakat sekitar. Lestarikan daerah sini. Oke. Apa ini? Sunggani. Oh, manfaatnya apa ini? Apa? Itu. Makasih, dikasih bunga ungu tuh. Senggani itu kenapa? Jadi senggani itu ada 2, ada senggani lanang, ada senggani wadon. Kalau itu masuknya senggani wadon. Senggani wadon itu bisa 2 hal sebagai pendingin badan. Jadi apabila kita tuak, airnya kita ambil, kita potong batangnya misal. Misal kita potong batangnya. Kita goyang-goyang dulu, kita potong batangnya, kemudian akan menghasilkan air. Dan airnya sangat-sangat baik untuk pendingin badan. Kalau lagi panas. Yang kena tipes, kadang kena masuk angin segala macam itu sangat baik. Dan daunnya ini adalah obat luka tercepat. Jadi ketika kita kena sayat meskipun besar, orang zaman dulu itu menggunakan daun ini sebagai media pengobatannya. Ini lebih cepat nyambung. Oh gitu ya. Jadi ketika disentuhkan ke dalam kulit itu ini lebih cepat nyambung, Bu. Jadi bekas lukanya nggak ada? Iya. Ada tapi lebih cepat sembuh dia. Lebih cepat sembuh ya. Iya. Nah, penggemar drakor Korea kolosal pasti menonton hal-hal yang perperangan, menyayat-nyayat dan akhirnya luka-luka dan berdarah-darah. Kalau zaman nonton drakor pasti menemukan bagaimana dengan tanaman-tanaman herbal. Nih di Cilegon banyak ya di Indonesia. Buahnya ini bisa dikonsumsi, Bu, sebetulnya. Tapi yang sudah matang, yang sudah hitam tersebut, yang sudah rasanya apa? Rasanya manis kayak saya. Oh. Jadi rasanya manis kayak wafak ya. Setuju nggak pemirsa? Yang setuju ting ting ting. Yes, di situ ya. Hey.
Ada program yang dinamakan dengan program DPWKL, dana pembangunan kelurahan. Maka dari itu pure tanahnya biar lebar itu mutlak yang paling banyak itu tanah bapak tadi itu Bun yang nggak pakai baju itu. Iya, yang abah-abah tadi ya. Iya, kalau dibayarin itu kayaknya punya uang ratusan juta. Tapi beliau ikhlas untuk bagaimana supaya masyarakat lingkungan Karet ini bisa masuk mobil. Dia mengikhlaskan tanahnya, menghibahkan tanahnya, diwakafkan untuk dibuatkan jalan yang tadinya 1 meter sekarang lebarnya sudah 3 meter. Kalau untuk akses mobil kecil insya Allah masuk. Kenapa? Karena kasihan biar masyarakat di sini itu bisa berkembang. Karena akses di sini kalau misalkan bangun rumah harus beli materialnya 700.000, ongkos angkutnya 700.000, jadi 2 kali lipat. Maka dari itu saya ucapin alhamdulillah dengan program DPWKL, program pro rakyat, program pro pembangunan ini luar biasa antusiasnya. Untuk tahun ini juga saya bikin jalan tembus itu 2, jalan yang belum ya jalan setapak. Insya Allah tahun ini bikin jalan untuk akses jalan mobil di lingkungan Masjid dan di lingkungan Keserangan. Kalau Masjid tembus, jalan tembus antar Masjid lingkungan Jati dengan kampung saya itu akan tembus nanti dengan program itu. Itu tanahnya rata-rata alhamdulillah nggak ada tanah yang kita itu beli Bun, pure dulunya jalan setapak. Tanah-tanah yang di pinggir kita koordinasi dengan yang pemilik tanah setempat, koordinasi dengan tokoh-tokoh, tokoh-tokoh diantar dengan tokoh-tokoh yang ada di Kelurahan Kepuh. Saya didampingi dengan beberapa tokoh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun ini juga bisa direalisasi. Mudah-mudahan pembangunan ini terus berlanjut ya, tidak berhenti saat ini meskipun pergantian wali kota. Kalau bisa lanjutkan program ini supaya jalan akses untuk lingkungan desa ini lebih cepat, lebih bagus untuk kemaslahatan masyarakat lingkungan Cilekuang. Jadi dulu itu banyak sedikit cerita masyarakat Karet itu ketika belum ada akses jalan, itu ketika hujan turun di malam hari, itu pagi anak-anak sekolah nggak bisa sekolah karena jalannya banjir. Jadi orang-orang yang ada di kawasan sebelum aliran sungai kami itu membuang sampah di sungai. Jadi ketika hujan turun, mending sampahnya sampah kecil-kecil, ini mah kasur, kursi, dipan, dibuangnya ke kulung. Barang hujan, Kali sungai, kecil. kali kecil. Pas hujan, anak-anak nggak bisa sekolah paginya karena airnya. Kemudian dulu ketika belum ada akses jalan, saya merasakan ketika malam lebaran mau beli baju nggak jadi karena banjir, karena akses jalur jalan untuk kerbau. Jadi pembangunan di sini itu terlambat karena akses jalan dulu. Dan sekarang alhamdulillah melalui Prokmas ini, melalui program Kota Cilegon ini, iya, jadi kami bisa masuk mobil meskipun hanya mobil kecil. Dan ke depan saya harap bisa masuk mobil itu Fuji Fuso. Iya, yang lebih besar yang lagi lebih ya. besar. Jadi satu jalan itu bisa 2 mobil masuk ya. Iya. Jadi itu adalah nestapanya cinta. Pemirsa, ini adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Kepuh dan juga tokoh pemuda yang ada di kelurahan sini.
yang harapannya bisa bermanfaat untuk di masyarakat sekitar. Dan ini adalah wafak juga putra daerah sini yang harapannya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dan pembangunan ini inginnya tidak terhenti sampai sini, berlanjut ke depannya ya, untuk program-program pro rakyat. Bunda bersama tokoh-tokoh Karang Taruna yang memiliki gagasan untuk memajukan kota Cilegon tercinta ini. Tidak banyak yang menjadi harapan saya. Harapan saya adalah cinta kasih daripada para pemimpin agar bisa mendukung dan memfasilitasi serta untuk mengunjungi kami, karena dahulu kami ini terbelakang. Saya harap kedatangan para pemimpin-pemimpin ini bisa memberikan gambaran bahwasanya pemimpin peduli kepada kami dan mau mengunjungi kami, rakyat yang ada di perbatasan antara Cilegon dan Serang. Gofilin ini adalah pemuda dan ketua UMKM Teras Banjar. Kita dengarkan harapannya seperti apa. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, jujur saya asli orang Cilegon. Baru pertama kali saya datang ke sini dan mengetahui oh ini Kampung Karet. Setelah saya tahu begitu luar biasa pemandangannya, dan setelah saya naik ke atas gunung ataupun bukit dan saya ngelihat pemandangan yang ada di sana kan begitu tuh, pemukiman, industri. Dan mudah-mudahan harapan saya untuk menjadikan Kampung Karet ini menjadikan wisata alam, bisa dikatakan bisa untuk hiking, wisata, tempat camping dan sebagainya. Mungkin itu saja harapan saya. Oke pemirsa, itulah bincang-bincang kita tentang keadaan yang ada di Kampung Karet, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, tentunya kota Cilegon tercinta ini. Dan kami harapkan, karena memang ini adalah tempat yang sangat strategis dan bagus sekali ketika dijadikan tempat wisata untuk menghidupkan perekonomian yang ada di masyarakat sekitar, dan tentunya juga bisa menambah PAD yang ada di kota Cilegon ini. Terima kasih bincang-bincang kita tentang Kampung Karet yang ada di Kelurahan Kepuh, kota Cilegon ini. Jangan lupa ya, like, share, and comment, dan subscribe bagi yang belum. Makasih ya, jangan lupa bagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.